korban adalah ibadah yang sangat agung ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran disebut dalam beberapa ayat tentang ibadah ini ya. Di antaranya Allah menyatakan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang berlaku pada seluruh umat-umat, bukan cuma umat Islam aja ya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Intinya kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap umat ya, kami jadikan mansak. Mansak itu penyembelihan ya. Untuk apa? Liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk menyebut nama Allah atas rizki yang Allah beri kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Jadi ternyata menyembelih untuk Allah ini bukan ibadah khusus umat Islam, bahkan seluruh umat-umat disyariatkan untuk beribadah dengan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Allah sebutkan tentang anak-anak Nabi Adam alaihi salam, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ya. Ya, ceritakan tentang dua anak Adam ketika mereka berdua memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, satunya diterima, satunya tidak diterima. Kemudian juga tentang syariat, asal muasal syariat ini menjadi selalu kita ingat adalah tentang syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail yang akhirnya kita abadikan dalam hari raya Idul Adha ya. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Kata Allah, kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang baik, yang agung ya. Jadi ini sudah merupakan syariat-syariat setiap umat ya, bahkan dikenal juga dalam syariat Yahudi maupun Nasara dan yang lainnya. Bahkan menyembelih hewan ini bukan cuma dilakukan oleh umat-umat yang menyembah Allah saja, bahkan merupakan syiar bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk syaitan-syaitan, untuk arwah-arwah mereka. Jadi ini adalah suatu ibadah, adalah perkara yang hampir diakui oleh semua manusia. Hanya saja ada yang diserahkan kepada Allah dan ada yang diserahkan kepada selain Allah yang merupakan kesyirikan. Dari sini kita tahu bahwasanya ibadah ini, ibadah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, udhiyah, ini merupakan syiar dari tauhid, merupakan syiar dari tauhid. Makanya setelah Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, dari setiap umat kami jadikan sembelihan, yaitu syariat penyembelihan, agar mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Setelah itu Allah berfirman fa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya, jadi ini syiar tauhid. Kalau orang menyembelih karena Allah, berarti dia sedang mengagungkan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan beribadah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan ayatnya dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar." Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya kami telah anugerahkan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah yang sangat agung. Setelah itu Allah mengatakan, fasolli, maka kalau begitu, salatlah engkau wahai Rasulullah, wanhar, dan sembelihlah. Artinya kata para ulama, sebagai bukti syukur engkau wahai Muhammad telah diberikan Al-Kautsar oleh Allah. Bukti syukurnya apa? Di antaranya dengan dua ibadah yang sangat agung, yaitu salat dan menyembelih. Ya. Saking agungnya menyembelih ini, Allah gandengkan dengan salat. Jadi di sini menunjukkan agungnya menyembelih karena Allah dari dua sisi. Pertama, itu adalah digandengkan dengan salat. Yang kedua, itu adalah bukti seorang bersyukur kepada Allah. Ya, makanya kalau di antara bukti, mana bukti Anda bersyukur kepada Allah? Di antaranya saya punya rezeki, saya menyembelih karena Allah Subhanahu. Bukti Anda bersyukur. Ya. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kemudian juga dalam ayat yang lain, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari menyembelih adalah
bahwasanya dalam syariat penyembelihan kita juga melakukan sedekah karena sebagian daripada daging tersebut disedekahkan kepada fakir miskin, ya. Disediakan kepada fakir miskin. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya menyembelih untuk Allah adalah ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada kalian dagingnya, tidak juga darahnya ketika kalian menyembelih, tapi sampai kepada ketakwaan kepada kalian. Oleh karenanya di antara bukti takwa adalah seorang, Allah menamakan sembelihan yang ikhlas sebagai ketakwaan. Berarti sebagai bukti takwa kita menyembelih kalau kita punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua cukup untuk membangkitkan semangat kita kalau kita punya rezeki, hendaknya kita menyembelih, ya. Alhamdulillah tidak bagi orang yang punya rezeki tidak begitu berat, ya. Dan dia hanya setahun sekali, kemudian satu kambing mewakili satu keluarga, saya rasa tidak berat. Harga kambing sekarang berapa? Mungkin 3 juta. Saya nggak tahu juga harga berapa. Tapi ya 3 juta bagi orang yang memiliki rezeki tentu tidak berat. Taib. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan menyembelih, tapi hadisnya dhaif, seperti disebutkan bahwasanya sembelihan yang kalian sembelih itu adalah matayakum ala sirat. Bahwasanya hewan yang kalian sembelih itu akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati sirat di padang mahsyar, ketika akan melewati sirat untuk masuk ke surga, maka akan menjadi tunggangan kalian. Ini kalau hadis ini sahih, tentunya seorang akan berusaha mencari kambing terbesar, untuk mencari onta terbesar supaya dia bisa naik onta tersebut ketika melewati sirat. Tapi hadisnya dhaif. Demikian juga datang dalam hadis bahwasanya jika orang menyembelih, maka setiap rambut dari kambing atau onta, ya, itu akan menjadi kebaikan baginya. Tapi ini juga hadisnya dhaif. Cukup tadi riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan keutamaan menyembelih. Taib.